Sehari sebelum peristiwa kecelakaan bus di Mojokerto terjadi di Karawang, Jawa Barat, tepatnya pada Minggu 16 Mei 2022, kecelakaan maut juga terjadi di ruas Jalan Purwasari. Sebuah mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi T7556DB terlibat kecelakaan saat melintas di Jalan Purwasari dari arah Karawang Kota menuju Cikampek. Dari rekaman CCTV, mobil Elf dengan kecepatan tinggi itu oleng dan menabrak median jalan lalu berpindah ke jalur sebelah yang tengah dalam kondisi padat merayap. Mobil yang dikemudikan Denny Budiman itu kemudian menghantam bagian belakang Suzuki Pickup T8493DZ yang datang dari arah berlawanan dan 4 sepeda motor. Naasnya, mobil bak terbuka itu tengah membawa sebuah keluarga besar bertamasya. Tak pelak, 7 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan ini. Pemirsa, tepat di ujung sana atau di sebelah kiri saya ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan, tepatnya di wilayah Purwasari, Kabupaten Karawang, yang mengakibatkan 10 orang luka-luka dan 7 orang meninggal dunia. Saya akan coba tanya, mungkin saja orang yang bekerja di sini mengetahui secara pasti sebetulnya penyebab kecelakaan itu apa dan kronologisnya bagaimana. Coba kita akan temukan faktanya. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Dede. Mas Dede. Saya boleh minta waktunya sebentar, maaf ganggu nih, Mas Dede. Boleh ya? Oke, Mas Dede waktu kejadian itu ada di sini? Iya. Oh iya? Iya. Posisinya waktu itu di mana? Sini. Oh, Mas Dede lagi di situ? Iya. Oke. Waktu itu Mas Dede yang dilihat apa sih, Mas? Kejadiannya gimana sih? Ini mobil kesini dari kanan nyebrang, tabrak pick up. Dari kanan tuh maksudnya dari arah ke Cikampek sana ya? Iya. Oke, terus? Pick up, tabrak pick up, jaga terus oleng kesini langsung, nabrak motor udah besono aja mobil. Olengnya di sebelah mana, Mas? Boleh Sini. ditunjukin nggak? Sini pas nyebrang, Oke. nyebrang langsung nabrak pick up, terus ke sini, udah motor langsung. Oh, jadi elfnya naik ke separator jalan ini ya? Iya. Itu kenceng banget, Mas, dari arah sana? Kenceng. Nah, waktu itu ini kan ada gambar putih-putih nih, ya kan, Mas? Iya. Nah, ini posisi apa aja nih? Bisa digambarin nggak? Ini Avanza. Yang mana? Yang sebelah sini? Iya. Oke, terus depannya? Banyak orang ini apa? Pick up. Oke, jadi pick up, terus? Avanza. Heeh. Ini motor semua. Oh, motor. Iya. Oke, motor yang di sebelah? Sono. Motor ada berapa, Mas? Kalau nggak salah ada 4. Ada 4. Nah, coba kita boleh ke sana, Mas. Sambil jalan ke sana yuk. Jadi yang ini ya, yang motor ya? Oke, jadi titik motor 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ke sini. Ini mobil di sini. Ini mobil di sini. Kamu ke sini mobilnya. Oh, mobilnya sampai sini? Oh, Oh, jadi ini mobil. orang. Ini orang. Oh, oke. Sebentar. Jadi ini orang. Iya. Sebentar, Mas. Mobil yang di sini tuh maksudnya mobil yang pertama kali nabrak itu ya? Ya, yang tersangka. Oh, oke, yang mobil Elf berarti ya? Berarti langsung ke sini. Iya. Setelah itu apa yang dilihat, Mas? Kejadiannya? Ya udah banyak ini yang korban geletakan. Ada berapa orang kira-kira? Ya yang saya lihat ada lebih sih dari ya kurang lebih mas 10-an lah adalah. Tapi rame tuh waktu itu Ya kondisinya? rame udah kayak orang pada ngeliat semua. Kalau ke sini semua macet dong berarti di sini? Macet. Sementara itu, Denny Budiman, sopir Elf maut itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 21 Mei 2022 oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebutkan jika Denny yang bertugas menjemput karyawan pabrik sebuah perusahaan di wilayah Karawang mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju mobilnya. Berdasarkan penuturan Asmadi, salah seorang korban selamat kecelakaan maut ini, sekitar pukul 3 sore, rombongannya sudah mencapai Jalan Raya Purwasari dan mobil yang dikemudikan adiknya hendak mengantarkan satu persatu anggota keluarga mereka. Namun sayang, peristiwa naas itu tak terelakkan. Ceritanya
Sopir saya itu kebetulan adik saya naik pick up, itu mau belok ke arah kiri. Karena itu kan setelah jembatan tuh ada jalan ke arah PT Densus, mau belok mau nganterin adik saya. Itu mau arah kemana, Pak? Arah ke Karawang. Oh, arah ke Karawang. Tapi nanti ada jembatan, sebelum itu ya, sebelum kecelakaan kemarin itu ada jembatan, mau belok ke arah kiri. Tiba-tiba kejadian brak. Saya bingung. Pas ngelihat darah mulai berceceran. Adik saya sudah nggak ketahui kemana, yang satu ya, itu yang meninggal, Yayan Sofian namanya. Berapa orang Pak total di dalam pickup itu, Pak? Ada 17 orang dengan bayi. Bapak waktu itu bisa diceritain nggak Pak, posisi duduknya di mana? Saya duduk ada di pojok kanan paling belakang. Ya tiba-tiba brak itu kan pakai atap ya. Plafon sama atapnya tuh jatuh dan menimpa kepala saya dan sampai saya harus dijahit. Jadi dari 17 orang itu Pak, mohon maaf, yang kemudian selamat berapa orang? Yang dirawat, yang meninggal 2 orang, yang dirawat 6 orang, yang dirawat jalan 2 orang, yang rawat inap 4 orang. Itu tuh gimana sih Pak kondisinya ketika tabrakan terjadi itu ya Pak ya? Kondisi jalan itu sedang macet. Agak macet, jadi jalan merayap, paling 20 km per jam itu. Tiba-tiba ada mobil sebelah sana. Jalan di luar jalur itu, jalur arah dari Karawang menuju Cikampek, sudah jalannya pun sudah ugal-ugalan, udah limbung jalannya pun. Naik median jalan, Cepet banget tuh Pak ya? cepet banget, itu hanya kira-kira? persekian detik, bukan menit. Paling itu hanya 1 detik, itu sudah nyampe di mobil saya, langsung berak, langsung di sini nabrak motor-motor semua. Begitu saya berdarah, motor sudah banyak berjatuhan di sana di belakang saya itu dan terbang, mobil itu terbang, menyentuh des ke mobil yang ditompangin saya, sudut kanannya itu, jadi kepala kanan mobil Elf itu ya menyentuh ini sudut kanan belakang mobil yang saya tompangi itu. Oke, berarti kan Bapak dalam kondisi sadar ketika itu ya Pak ya? Saya sadar sepenuhnya. Oke, sadar sepenuhnya. Nah, apa yang terjadi di dalam mobil yang Bapak? Di dalam mobil saya membangunkan pertama adik ipar saya, kemudian Aisyah yang meninggal tuh kayaknya sudah bangunkan, itu sudah meninggal langsung tepat. Kemudian saya ngelihat itu Yayan Sofian, suaminya adik ipar saya itu ya, sudah ada di rumput di sini, dan ketika saya gini-giniin udah kayaknya sudah nggak ada nyawanya, udah hilang juga. Akhirnya ditinggal karena itu nanti akan diurus oleh polisi, dan adik saya menyelamatkan yang masih ada. Cuman satu lagi Najia Haira Sofian tuh putra dari almarhumah yang masih sekarang dirawat di rumah sakit umum. Korban meninggal dunia yang merupakan keluarga dari Asmadi adalah Yayan Sofian dan Aisyah. Keduanya adalah pasangan suami istri. Anak dari keduanya pun turut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Hingga kini, gadis kecil itu pun masih dirawat di rumah sakit. Rumah ini merupakan milik pasangan keduanya. Kondisinya kini tampak sepi dan tak berpenghuni lagi sepeninggalan Yayan Sofian dan Aisyah. Hanya foto-foto keduanya dan anaknya yang masih terlihat di dinding rumah ini. Hening, sepi, inilah yang kami rasakan ketika kami memasuki rumah ini. Barang-barang yang masih tersimpan di sini adalah saksi bisu ketika ketiganya masih berkumpul di sini. Pak, kami juga mengucapkan turut berduka cita. Iya, ya, Pak, ya? sama-sama. Saya juga masih sangat sedih sekali melihat Hasa harus kehilangan tiba-tiba 2 nyawa, ya, adik dan adik ipar saya, artinya adik ipar dan suaminya, dan anaknya harus yatim piatu dalam waktu sekejap gitu. Dan sekarang pun anaknya Najia Haira Sofian tuh masih dirawat di rumah sakit itu di RSUD Karawang. Saya juga nggak tahu bagaimana dia masa depannya. Ya mudah-mudahan dia punya inilah. Saya kalau memang ada, mudah-mudahan itu pihak perusahaan Elf-nya harus bertanggung jawab tentang masa depan. Paling tidak saya harus menuntut masa depan anak itu sampai dewasa. Kalau kami, oke lah masih sudah sehat kembali. Paling tidak itu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Belum selesai dari ingatan kita tentang kecelakaan bus yang terjadi di Mojokerto, Surabaya, dan Karawang, Jawa Barat. Kini kecelakaan maut kembali terjadi
Dan inilah suasana Sabtu sore 21 Mei 2022. Astagfirullah. Ada nela tuh. Halo, Gusti Nu Agung. Halo. Halo, Gusti Nu Agung. Halo. Allahu Akbar. Gusti Nu Agung. Halo. Sampai saat ini proses hukum terkait peristiwa ini masih terus bergulir. Sopir yang mengendarai bus pariwisata tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga 8 malam hanya di TV One.